Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini menyajikan ministry Watchmeni dan Witness Lee, dua minister ekonomi Allah yang melayani bersama di Tiongkok selama hampir 20 tahun. Watchmeni ditahan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1952 dan tetap di dalam tahanan sampai meninggal dunia pada tahun 1972. Setelah Watchmeni ditahan, Witness Lee melanjutkan ministry di Taiwan, kemudian di Amerika, dan akhirnya di seluruh dunia. Dia melayani Tuhan selama lebih dari 70 tahun sebelum dipanggil oleh Tuhan pada tahun 1997. Kontribusi terbesarnya adalah sebuah penafsiran yang lengkap dan mendalam atas seluruh Alkitab. Program ini didasarkan atas penafsiran-penafsiran tersebut. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam mengenai pelajaran Hayat Alkitab dan program-program seperti ini, Anda bisa masuk ke dalam website kami, yaitu pelajaranhayat.com. Dan sekarang, mari kita bergabung dengan program kita hari ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana 1 Korintus pasal 7 dimulai? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ini berarti Paulus akan menjawab serangkaian pertanyaan yang telah dikirim oleh orang-orang percaya di Korintus melalui surat. Mengenai apakah pertanyaan-pertanyaan itu? Menurut konteks pada pasal 7, kita dapat melihat bahwa orang-orang kudus yang berbudaya, berpendidikan tinggi, dan filosofis dari gereja-gereja di Korintus ini memiliki banyak pertanyaan tentang pernikahan. Sebenarnya seluruh pasal ini dikhususkan untuk membicarakan pernikahan, di mana Paulus memberi orang-orang Korintus lebih dari selusin prinsip yang berhubungan dengan pernikahan. Saya rasa besar kemungkinan kita semua juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang serius mengenai pernikahan. Bahkan orang-orang yang belum menikah pun mungkin bertanya-tanya tentang perkara yang penting dalam kehidupan manusia ini, yang di satu sisi merupakan sumber dari begitu banyak masalah dalam kehidupan manusia, sedangkan di sisi lain bisa menjadi sumber dari begitu banyak berkat. Saudara Chuang telah bergabung bersama kita di sini. Saudara Chuang, saya rasa hari ini kita akan bergeser sedikit dari pengkajian pelajaran hayat yang biasa. Biasanya Saudara Witness Lee akan menangani surat-surat perjanjian baru ini melalui menemukan komponen rohani yang intrinsik yang mendasar. Namun di sini kita memiliki seluruh pasal di mana Paulus menjadi sangat praktis dalam menangani hal yang paling praktis, namun juga paling penting di dalam kehidupan manusia. Jadi hal ini benar-benar layak untuk mendapatkan penanganan yang praktis, bukankah demikian? Ya. Tidak biasanya Paulus membicarakan hal-hal seperti ini dengan cara seperti ini. Setidaknya, hal ini tidak lazim dalam surat-surat kirimannya. Tetapi, dalam surat kiriman ini, hal ini sangat diperlukan. Dan fakta bahwa Paulus menanggapi beberapa pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Korintus memerlukan bantuan dalam hubungan antar manusia ini. Jadi, hal mengenai hubungan manusia ini menduduki seluruh pasal tersebut. Dan Paulus menangani hal ini dengan cara yang sangat praktis, dengan prinsip-prinsip yang pasti yang harus diketahui oleh semua orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Saya rasa kita sudah menunjukkan di dalam program kita sebelumnya bahwa semakin banyak pendidikan, semakin banyak budaya, dan semakin banyak filsafat yang menjadi ciri dari sekelompok orang tertentu, akan ada semakin banyak masalah di dalam ruang lingkup pernikahan ini, bukan? Saya rasa ini telah berlaku secara universal di sepanjang zaman. Saya rasa seluruh bumi dan semua kebudayaan akan menemui hal yang sama, yaitu semakin banyak kebudayaan, semakin banyak filsafat, semakin banyak juga permasalahan yang ada. Saya rasa Saudara Witness Lee akan mengembangkan poin ini di bagian pertama kita. Mari kita bergabung dan menikmati persekutuan Saudara Witness Lee. Dalam pasal 7 ayat 1-40, tibalah Paulus pada problem kelima yang ditanggulangi dalam surat kiriman ini, yaitu masalah pernikahan. Kebanyakan mereka yang berkebudayaan tinggi paling banyak mempunyai masalah dalam kehidupan pernikahan mereka.
Orang yang bersahaja dan tidak berbudaya tidak terlalu banyak mempunyai masalah dalam pernikahan mereka. Jika Anda mempelajari statistik yang menyangkut perceraian di negara Amerika Serikat, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar perceraian terjadi pada orang-orang yang berpendidikan tinggi, dan di antara mereka adalah orang-orang yang profesional. Kelihatannya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besarlah kemungkinan terjadinya perceraian. Karena orang-orang Korintus terlalu mengagungkan kebudayaan dan filsafat mereka, maka mereka mempunyai banyak pertanyaan tentang pernikahan mereka. Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam pasal 7. Kaum beriman di Korintus memiliki banyak persoalan karena mereka filosofis. Suatu kali, saudara Watchman ini menasihati kita. Setelah menikah, kita harus membutakan diri terhadap pasangan hidup kita. Dengan berbuat demikian, kita akan menikmati kehidupan pernikahan kita. Akan tetapi, kalau kita mengawasi suami atau istri kita dengan sangat kritis dan filosofis, kita akan menghadapi banyak masalah yang serius. Menganalisis kehidupan pernikahan berarti memfilsafatkan pernikahan. Seharusnya kita hanya menikmatinya, memuji Tuhan, dan bersyukur kepadanya atas pasangan hidup yang diberikannya kepada kita, bukannya menganalisis hidup pernikahan kita. Semakin kita memuji Tuhan, kita semakin menikmati kehidupan pernikahan kita. Saudara Cuang, saya tahu ada berapa banyak buku yang termasuk ke dalam daftar buku terlaris di negara ini yang membahas tentang bagaimana memiliki pernikahan yang bahagia. Tetapi apa yang baru saja kita dengar seharusnya ada di dalam daftar itu, bukan? Ini adalah kunci yang sesungguhnya. Kunci dari suatu pernikahan yang bahagia adalah menjadi buta begitu Anda menikah. Tutuplah mata Anda. Jangan melihat terlalu banyak, dan kemudian bersukacitalah dalam Tuhan, panggilah nama Tuhan, dan seperti yang dikatakan saudara Witness Lee, nikmatilah Tuhan sepanjang hari. Ya, dia mengutip perkataan saudara Watchman ini tentang menutup mata kita setelah kita menikah. Kalau saya tidak salah ingat, di dalam buku itu saudara Watchman ini juga berbicara mengenai bagaimana seharusnya kita sebelum menikah, yaitu sebaiknya kita membuka mata kita lebar-lebar. Benar sekali. Akan tetapi, begitu komitmen itu dibuat dan begitu langkah itu diambil, maka penutup mata akan terpasang. Dan semakin lama penutup mata itu terpasang selama tahun-tahun pernikahan kita akan menjadi semakin bahagia. Tepat sekali. Jangan melihat terlalu banyak. Jangan merasa bahwa Anda harus mengoreksi segala sesuatu atau meluruskan seseorang. Mari kita berbicara sebentar mengenai perkara pernikahan ini dan mengenai banyak pertanyaan yang disebutkan di dalam ayat pertama. Di sana Paulus mengatakan, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku." Kita telah mengatakan sebelumnya di dalam pelajaran ayat ini bahwa orang-orang Korintus ini mungkin memiliki tingkat pendidikan, tingkat budaya yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar gereja yang ditangani Paulus di wilayah Asia Kecil pada saat itu. Dan ini menjadi bukti yang kuat bahwa hal-hal tersebut benar-benar menjadi dasar di mana musuh dapat beroperasi di dalam pikiran kita mengenai masalah pernikahan. Dan kesulitan-kesulitan dalam pernikahan tampaknya semakin bertambah banyak ketika hal-hal ini semakin umum, bukan? Itu sangat tepat, karena semakin seseorang berbudaya dan berpendidikan, semakin banyak alasan yang bisa mereka pikirkan. Mereka akan bertanya-tanya, apakah pernikahan mereka benar dalam segala hal? Banyak pertanyaan berasal dari pertanyaan-pertanyaan budaya dan pertanyaan-pertanyaan pendidikan. Dan dari begitu banyak filsafat. Dan memfilsafatkan pernikahan kita itu juga benar-benar merusak. Itu tidak membantu sama sekali. Akan jauh lebih baik jika kita menjadi orang yang sederhana. Dan seperti yang saudara Witness Lee katakan,
nikmati saja Tuhan sepanjang hari. Itu benar-benar akan menyelesaikan banyak masalah. Setelah itu, dia memberikan beberapa prinsip yang saya rasa akan kita lihat di sini. Ya, di dalam bagian yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam beberapa prinsip ini. Jika Anda membaca pasal ini, saya rasa pasal ini terdiri dari 40 ayat dan merupakan pasal yang paling panjang di dalam 1 Korintus. Seluruh pasal ini benar-benar dikhususkan untuk satu topik ini, yaitu pernikahan. Dan di dalam pasal ini kita dapat menemukan sedikitnya selusin, atau mungkin lebih, prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek dari pernikahan. Seperti yang Anda katakan, kita akan menyentuh prinsip-prinsip ini di dalam bagian selanjutnya. Saya sudah membaca beberapa ayat di bagian awal pasal ini, dan saya juga sudah menggarisbawahi beberapa hal yang akan kita bicarakan sedikit. Mari kita lihat beberapa ayat dalam 1 Korintus pasal 7 ini. Ayat yang sama, yaitu ayat 1 yang telah kita singgung tadi, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tidak kawin di sini bisa juga diterjemahkan sebagai tidak menyentuh perempuan. Di sini kita memiliki prinsip yang pertama, bahkan mungkin adalah prinsip yang paling penting. Ya, ini sangat penting. Tentu saja, ini mengacu kepada menyentuh perempuan yang bukan istri Anda. Benar, itu maksudnya. Kemudian kita loncat sedikit. Di dalam ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Perkara doa itu sangat penting di dalam pernikahan, bukan? Tentu saja. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa pasangan yang berdoa bersama akan terus bersama. Saya percaya dengan pepatah itu. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini adalah setelah Anda berpisah untuk sementara waktu supaya bisa berdoa. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Godaan iblis adalah prinsip lainnya yang bekerja di dalam seluruh alam pernikahan. Ini sangat jelas. Saya rasa jika kita memperhatikan seluruh pengalaman diri kita sendiri dan juga di dalam masyarakat. Menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak adalah kurang pengendalian diri. Pengendalian diri adalah prinsip lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Dan kemudian Paulus melanjutkan perkataannya, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Dan ini menurut saya adalah poin yang sangat menerangi, yang akan muncul saat kita masuk lebih jauh ke dalam program hari ini. Perkara menikah dan tidak menikah itu bukan menurut pilihan kita. Itu adalah menurut karunia yang telah kita terima. Jika Anda tidak memiliki karunia untuk tidak menikah, maka Anda seharusnya menikah. Itu berarti Anda memiliki karunia untuk menikah. Ya, benar. Jika Anda tidak memiliki karunia untuk tidak menikah, Anda memiliki karunia untuk menikah. Mari kita kembali kepada saudara Witness Lee. Here you have Cara terbaik untuk menjajaki pembahasan Paulus terhadap kehidupan pernikahan dalam pasal ini adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar. A. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. B. Mengabdikan diri untuk berdoa. Kehidupan pernikahan sering menghambat kita untuk berdoa dan menghalangi kehidupan doa kita. Bahkan membuat kita tidak mampu berdoa sama sekali. Akan tetapi, ada kasus-kasus yang istimewa di mana suami dan istrinya saling menunjang dalam kehidupan doa mereka. Namun, bagi kebanyakan orang, pernikahan menghalangi kehidupan doa. C. Tidak memberi kesempatan kepada iblis. D. Tergantung kepada karunia yang telah kita terima dari Allah. Seorang beriman di dalam Kristus dapat tidak menikah. Ini merupakan karunia dari Allah.
Tetapi jika seseorang tidak memiliki karunia, kemampuan untuk tidak menikah, ia harus menikah dan menerima kesulitan-kesulitannya. Lebih baik untuk tetap tidak menikah. Tetapi jika seseorang tidak bisa menguasai diri, maka lebih baik orang itu menikah. Seorang beriman yang telah menikah dengan seorang yang tidak beriman tidak boleh mengambil inisiatif untuk memutuskan pernikahannya. Malahan sebaliknya, ia harus tetap dalam hidup pernikahan agar bisa menyelamatkan pihak yang tidak percaya. Jika di dalam pernikahan, pihak yang tidak percaya ingin meninggalkan, kita harus mengizinkannya pergi. Tetapi supaya kita dapat hidup dalam damai sejahtera yang di dalamnya Allah telah memanggil kita, Allah tidak ingin kita memulai perpisahan apapun sepanjang pihak yang lain setuju untuk tetap tinggal. Saudara Chuang, saya rasa tidak ada seorang pun dari kita bisa menjadi pengecualian dari prinsip-prinsip yang baru saja dibicarakan Saudara Witness Lee. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa prinsip, yaitu tidak menjamah atau menyentuh perempuan yang bukan istri Anda. Itu nomor 1. Kemudian ada perkara doa, dan bagaimana di dalam kehidupan pernikahan sangat penting bagi kita untuk menyisihkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa, bukan? Benar. Berdoa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Dan juga ada perkara godaan dan pengendalian diri. Tadi saya ingin membahas perkara karunia dan menggunakan sebagian besar waktu kita untuk perkara karunia ini. Paulus mengatakan, menurut opininya, alangkah baiknya kalau kita bisa seperti dia. Dan tentu saja dia tidak menikah. Tetapi kemudian dia berkata, yaitu jika Anda memiliki karunia untuk tidak menikah. Mari kita membahas perkara karunia ini. Baik, karunia itu menurut pemahaman saya di sini adalah bahwa seseorang memiliki pengendalian diri. Dia tidak memiliki keperluan untuk menikah, dan dia memiliki sebuah karunia khusus untuk tetap tidak menikah, untuk memberikan dirinya sepenuhnya bagi Tuhan. Saya rasa itulah hal yang utama di sini, yaitu bahwa dia tidak memiliki hal-hal yang bisa mengalihkannya. Saya harus mengakui, dan saya rasa kita semua harus mengakui, bahwa di dalam pernikahan ada gangguan-gangguan yang bisa mengalihkan kita sehingga kita tidak bisa mutlak bagi Tuhan. Tapi di dalam pernikahan juga ada hal-hal yang membantu. Itu tergantung banyak hal. Tetapi mengenai karunia untuk tidak menikah, itu haruslah sesuatu yang benar-benar diberikan oleh Tuhan. Sebab merupakan sesuatu yang normal bagi satu pasangan untuk dipersatukan bahwa akan ada pernikahan. Di dalam contoh Paulus, karunia itu diperlukan. Jelas dia tidak menikah, karena dia memiliki karunia untuk tetap tidak menikah. Jadi, ketika seseorang memiliki karunia itu dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, itu bergantung pada dirinya dan Tuhan. Dan di dalam contoh Paulus, jika kita mengamati seluruh kehidupannya, kita akan menyadari bahwa bagi pekerjaan Tuhan yang di dalamnya Tuhan telah memanggilnya, hal ini jelas merupakan suatu keuntungan. Sebab dia harus banyak berpergian, ditangkap, dan pergi ke sana-sini. Hubungan pernikahan dan tanggung jawab yang menyertai hubungan ini, dan juga anak-anak dan sebagainya, tentunya di satu sisi memiliki efek yang membatasi pelayanan kita kepada Tuhan, bukan? Tetapi di sisi lain, seperti yang Anda tunjukkan, ada juga pasangan yang bersama-sama memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, benar. Dan ini menjadi semacam pelayanan yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh Kristus. Secara umum, saya rasa pasangan itu lebih baik, dan ini bahkan diindikasikan oleh sebuah ayat. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi, saya rasa situasi yang ideal adalah untuk memiliki satu pernikahan, di mana kedua belah pihak memberikan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi, jika seorang percaya menikah dengan seorang yang tidak percaya, itu akan menciptakan banyak masalah. Saya rasa
Saudara Witness Lee juga menyinggung perkara ini, mungkin di bagian selanjutnya dari berita ini. Ya, tepat sekali Saudara Chuang. Mari kita melanjutkan ke bagian ketiga. Dan kemudian kita akan memiliki beberapa menit untuk menyimpulkan perkara pernikahan ini. Mari kita kembali kepada Saudara Witness Lee. What is the help of this message? Dengan membeberkan semua prinsip ini, Paulus menjawab pertanyaan mengenai pernikahan yang diajukan oleh kaum beriman filosofi di Korintus. Jawaban terhadap berbagai pertanyaan ini terdapat dalam prinsip-prinsip ini. Karena alasan inilah, maka akan sangat bermanfaat jika kita mempelajari prinsip-prinsip ini. Hal ini akan menjawab banyak pertanyaan kita tentang pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan ada banyak berkat. Akan tetapi, dalam 1 Korintus 7, Paulus tidak bermaksud menekankan sisi berkat pernikahan. Sebaliknya, penekanannya terutama pada kesulitan-kesulitan dan berbagai gangguan yang bertalian dengan kehidupan pernikahan. Ia menekankan hal tersebut karena di sini ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Korintus. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum beriman Korintus itu, Paulus mengajukan sejumlah prinsip dasar mengenai kehidupan pernikahan. Memperhatikan prinsip-prinsip ini akan mendatangkan manfaat bagi kita, karena hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk menjawab berbagai pertanyaan kita dan juga membawa kita masuk ke dalam kenikmatan atas berkat dalam kehidupan pernikahan kita. Tentang pernikahan ini, Saudara Witness Lee menggunakan ilustrasi berjalan di atas jembatan. Orang-orang yang sudah tua mungkin sudah berada di ujung jembatan ini, sedangkan orang-orang yang lebih muda mungkin ada di tengah-tengah jembatan ini, atau bahkan ada yang belum memulai berjalan di atas jembatan ini. Dan Anda harus membayangkan jembatan yang ada di dalam ilustrasi ini sebagai jembatan tali yang melintasi jurang yang sangat dalam, bukan jembatan jalan raya yang besar, seperti jembatan Golden Gate. Dan bahwa saat Anda berada di tengah-tengah jembatan tersebut, jembatan itu kadang-kadang bergoyang-goyang. Bukankah demikian, Saudara Chuang? Benar, betul sekali. Jembatan itu bergoyang-goyang. Karena itu, kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip itu. Saya rasa, hal yang terbaik dari seluruh berita ini adalah bagaimana berita ini membawa orang-orang untuk memasuki 1 Korintus pasal 7 dengan cara yang pasti. Dan saya bahkan merekomendasikan agar mereka mendapatkan buku pelajaran hayat yang memuat berita ini. Ini akan menjadi bantuan besar bagi para filsuf, orang-orang terpelajar, dan para pemikir untuk melihat prinsip-prinsip ini secara tertulis. Saya rasa itu akan menjadi bantuan yang sangat besar dan bisa menyelamatkan beberapa pernikahan, serta membuat hidup pernikahan yang sedang berlangsung saat ini menjadi sebuah berkat yang besar. Saya rasa itu adalah satu prinsip utama yang unggul, dan kita akan memiliki 1 atau 2 program lain untuk membahas pasal 7 ini. Tetapi saya rasa tidak apa-apa untuk mendahului sedikit dan berbicara sedikit tentang karunia ini. Dan Paulus juga membicarakan secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan jika suami Anda adalah orang yang tidak percaya, atau jika istri Anda adalah orang yang tidak percaya, dan seterusnya. Dasar pemikiran dari seluruh perkara ini adalah bahwa Tuhan telah memberi kita karunia. Dia juga berdaulat untuk mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Mengenai pengaturannya yang berdaulat dan tinggal di dalam situasi di mana kita dapat menikmati Dia dan bersukacita di dalam Dia adalah kunci untuk apa yang akan kita alami berkaitan dengan pernikahan. Bukankah demikian? Benar, semua prinsip ini sangat membantu. Tetapi terlebih lagi, prinsip-prinsip ini membantu kita untuk tetap tinggal di dalam situasi kita tanpa berusaha untuk mencari jalan keluar. Jadi kita perlu melihat perkara pernikahan ini dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang Rasul Paulus. Seperti yang sudah Anda singgung beberapa saat yang lalu, kita memiliki berita-berita pelajaran hayat dalam bentuk buku.
Kita telah berbicara tentang manfaat dari buku-buku ini sebagai sumber, sebagai panduan belajar, yaitu sebagai kunci untuk membuka bagian demi bagian dari Alkitab. Dan seringkali kami mendengar dari para pendengar bahwa setelah mereka menerima buku-buku tersebut, mereka langsung melahapnya, dan itu memberi bantuan yang besar kepada mereka. Jika Anda ingin mendapatkan buku-buku pelajaran hayat Alkitab, Anda bisa menghubungi kami, dan kami akan membantu Anda untuk mendapatkan buku-buku ini. Anda bisa masuk ke dalam website kami, yaitu pelajaranhayat.com, untuk informasi lebih lanjut. Baiklah Saudara Chuang, waktu kita sudah habis. Senang Anda dapat hadir kembali di sini. Saya selalu menikmati waktu-waktu kita bersama. Saya juga sangat menikmatinya, Saudara Elisa. Baiklah, mewakili Saudara Chuang, saya Elisa. Terima kasih banyak telah mendengarkan program hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee. Program-program ini didasarkan pada berita-berita yang disampaikan Witness Lee ketika dia melakukan pengkajian yang lengkap dan menyeluruh atas seluruh Alkitab, kitab demi kitab, yang menunjukkan bagaimana Kristus adalah hayat bagi manusia. Apakah Anda mendengarkan pelajaran hayat ini secara online atau melalui podcast? Kami harap Anda bisa mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.